Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pada dasarnya sabar merupakan kalimat serapan bahasa Arab as-sabru, yang mana memiliki arti radhiya atau ridho, tajallada mengikat, tahammala bertahan, ihtamala menahan, dan duna syakwa atau tanpa mengeluh. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah. Yang pertama adalah kesabaran menahan amarah, kesabaran dalam melawan godaan nafsu, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Yang pertama adalah kesabaran dalam menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama yaitu sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub yang merupakan ayah Nabi Yusuf menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fasobrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189, yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya Nabi Yusuf yang berlumuran darah palsu. Dia Nabi Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, kata Nabi Yakub. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya, beliau tidak memarahi atau mencaci maki mereka. Justru beliau berkata sebagaimana terekam di dalam Al-Quran, Qala la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Yang artinya, dia Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadapmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Yang kedua adalah kesabaran dalam melawan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan tersebut. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah menceritakan kisah ini yang berbunyi, warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsihi wa khallaqatil abwaba wa qalat hayta laka qala ma'adallahi innahu rabbi ahsanu maswa innahu la yuflihudz dhalimun. Yang artinya, dan perempuan yang dia Yusuf tinggalkan di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Lalu Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Kesabaran yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi cobaan. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus.
7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagaimana berikut. Nabi Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang akan menghabiskannya apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa, yaitu bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Dapat kita petik bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Begitulah yang dapat saya sampaikan mengenai kesabaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Yusuf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan jika ada kebaikan dan hal baik yang dapat kita petik, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.